Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Margareta Magrisanti dengan NIM V1222036 akan mempresentasikan supply chain management saya. Ada aktivitas hulu hilir customer feedback. Yang pertama, menyediakan layanan, pelanggan memesan layanan, pelanggan menggunakan layanan, pelanggan memberikan feedback, perusahaan Grab menganalisis feedback, perusahaan Grab menindaklanjuti feedback, dan yang terakhir mengintegrasikan feedback ke dalam layanan. Yang pertama, Grab menyediakan berbagai layanan jasa seperti transportasi, belanja, pengiriman makanan, pembayaran, kris, dan lain-lain. Yang kedua, ada pelanggan memesan layanan Grab melalui aplikasi Grab, kemudian memilih jenis layanan yang diinginkan, memasukkan alamat tujuan, dan melakukan pembayaran tunai maupun menggunakan saldo dari OVO. Yang ketiga, ada pelanggan bisa menggunakan layanan yang telah dipesan. Pelanggan akan menggunakan layanan yang disediakan oleh Grab. Setelah menggunakan layanan yang ada di aplikasi Grab, pelanggan bisa untuk memberikan feedback melalui fitur rating dan review di aplikasi yang tersedia. Media sosial, email, dan pusat bantuan dari pelanggan juga dapat memberikan feedback secara langsung jika terdapat keluhan atau masalah selama menggunakan Grab. Kemudian adalah setelah feedback terkumpul, Grab kemudian melihat kebutuhan dan keinginan pelanggan serta untuk memberikan kualitas layanan yang mereka miliki. Grab juga memantau terhadap feedback yang masuk dan melakukan perbaikan pada layanan yang diperlukan. Grab melakukan tindak lanjut dengan cara menghubungi pelanggan dan memberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh pelanggan. Kemudian ada layanan Grab juga mengintegrasi feedback dari pelanggan ke dalam layanan mereka. Misalnya, jika banyak pelanggan yang mengeluh tentang keterlambatan pengiriman makanan, Grab juga meningkatkan waktu pengiriman agar lebih cepat dan akurat. Kemudian, yang kedua ada perencanaan. Yang A, ekspansi ke wilayah baru. Grab akan terus melakukan penambahan ke wilayah baru di dalam negeri sampai di luar negeri agar memperluas jangkauan pasar Grab itu sendiri. Yang B, peningkatan keamanan. Grab juga akan terus meningkatkan keamanan bagi pengguna Grab dan mitra driver dengan seperti peningkatan verifikasi identitas menggunakan pengguna dan mitra driver, serta peningkatan keamanan data pengguna itu sendiri. Kemudian yang C ada di diversifikasi layanan. Grab juga akan terus melakukan diversifikasi layanan dengan menambah jenis layanan yang disediakan. Hal ini akan membantu Grab dalam menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pendapatan perusahaan. Kemudian ada D, peningkatan kualitas layanan. Grab akan terus meningkatkan kualitas layanan mereka dengan mengambil tindakan yang diperlukan berdasarkan feedback dari pelanggan. Hal ini akan membantu Grab dalam mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan menarik lebih banyak lagi pelanggan baru. Yang E, investasi dalam teknologi. Grab akan terus menginvestasikan dalam teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan mereka. Grab akan terus mengembangkan aplikasi dan sistem untuk memudahkan pelanggan dalam menggunakan layanan dan mempercepat proses transaksi. Kemudian ada scheduling. Scheduling pertama-tama harus mengunduh aplikasi Grab dari toko aplikasi yang tersedia di platform seperti Google Play Store untuk pengguna Android dan Apple App Store untuk pengguna iOS. Yang B, setelah mengunduh aplikasi, pengguna harus melakukan registrasi dan membuat akun dengan informasi yang diperlukan seperti nama lengkap, alamat email, dan nomor telepon pengguna. Pengguna juga dapat mendaftar menggunakan akun media sosial yang dimilikinya.
Yang C, selanjutnya pengguna dapat memilih layanan yang tersedia dalam aplikasi Grab. Ada banyak layanan transportasi seperti motor dan mobil yang dapat memilih lokasi yang dituju, pesan antar makanan, pembayaran kris, dan lain-lainnya. Yang D, setelah memilih fitur yang ada, pengguna dapat memesan layanan dengan menekan tombol pesan di dalam layar HP Anda. Pengguna juga dapat menentukan waktu pengiriman atau penjemputan sesuai apa yang diinginkan. Yang E, setelah memesan layanan, pengguna harus menunggu atau mengkonfirmasi dari driver atau penerima orderan. Pada layanan transportasi, pengguna juga akan melihat informasi driver seperti nama dan nomor plat kendaraan. Setelah layanan selesai dilakukan, pengguna dapat melakukan pembayaran melalui aplikasi Grab dengan cara memilih metode pembayaran yang tersedia seperti kartu kredit, transfer bank, atau dengan saldo OVO maupun dengan cash. Yang G, pengguna dapat memberikan ulasan dan rating driver untuk penjual yang telah memberikan layanan kepada mereka. Kemudian di logistik, Grab juga memiliki GrabFood, GrabCar, Grab Just Tip, Grab Express, dan Grab Bike. Yang di sini ada umpan balik dari konsumen. Dari sini dapat kita lihat adanya kepuasan pelanggan yang cukup baik dari pelanggan Grab. Kita dapat melihat kepuasan tersebut dari aplikasi App Store yang ada di Android. Pelanggan dapat melakukan penilaian pelayanan yang ada pada Grab, aplikasi Grab itu sendiri. Tidak semua pelanggan puas terhadap aplikasi Grab, namun ini terjadi mungkin karena adanya kendala sinyal ataupun gangguan pada aplikasi itu sendiri. Kemudian yang B, menyusun dan redesain proses dan sistem SCM pada perusahaan Grab. Yang pertama, proses Supply Chain Management atau SCM perusahaan Grab ini bertujuan pada pengelolaan pasokan dari awal sampai akhir. Proses SCM pada perusahaan Grab mencakup berbagai aktivitas seperti pengadaan produksi, pengiriman dan layanan purna jual. Aktivitas yang terlibat dalam SCM perusahaan Grab, pengadaan perusahaan Grab melakukan pengadaan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan sumber daya manusia. Perusahaan mengumpulkan data dan analisis dari vendor untuk memastikan bahwa barang yang dipesan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Yang kemudian, manajemen persediaan perusahaan Grab memastikan bahwa persediaan yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pelanggan tersedia dengan benar. Ini dilakukan dengan memantau pasokan barang secara teratur, mengontrol pengiriman barang, dan mengoptimalkan siklus persediaan. Kemudian ada aktivitas yang terlibat dalam SCM. Pengiriman perusahaan Grab menggunakan layanan pengiriman internal dan eksternal untuk pengiriman barang dan jasa kepada pelanggan. Hal ini memungkinkan pelanggan untuk memperoleh layanan dengan lebih cepat dan efisien. Layanan purna jual perusahaan Grab juga memberikan layanan purna yang baik untuk memastikan pelanggan puas dengan produk dan layanan yang diterima. Layanan purna jual mencakup pengembalian produk, layanan penggantian, dan mengembalikan dana. Dalam melakukan proses SCM, perusahaan Grab juga menggunakan teknologi untuk analisis data untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitasnya. Teknologi yang digunakan mencakup platform, aplikasi, dan sistem manajemen rantai pasok yang canggih, serta fitur
pengukuran, dan analisis kinerja untuk memantau dan meningkatkan kinerja operasional secara keseluruhan. Yang kedua ada sistem SCM, Supply Chain Management pada perusahaan Grab bertujuan untuk memastikan rantai pasokan barang dan jasa yang efisien, efektif, dan berkelanjutan. Beberapa elemen dari sistem SCM pada perusahaan Grab adalah: satu, pengelolaan rantai pasokan perusahaan Grab memastikan pengelolaan rantai pasokan yang menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan pemasok dan mitra bisnis lainnya. Perusahaan juga menggunakan teknologi canggih untuk memonitor dan mengelola proses bisnis secara real-time, termasuk pengadaan produk dan distribusi. Kemudian ada sistem informasi manajemen. Perusahaan memiliki sistem informasi manajemen yang canggih untuk mengelola persediaan dan keuangan. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk memantau dan mengontrol proses bisnis secara efektif dan efisien. Analisis data perusahaan Grab mengumpulkan dan menganalisis data untuk memahami tren dan pola dalam permintaan pelanggan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk merencanakan produksi dan persediaan dengan lebih efisien, serta memprediksi tren pasar untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Kemudian ada kemitraan perusahaan Grab bekerja sama dengan mitra bisnis yang terpercaya untuk memastikan pasokan barang dan jasa lebih baik. Perusahaan juga menggunakan teknologi yang inovatif dan solusi bisnis yang cerdas untuk meningkatkan kemitraan dengan mitra bisnis yang dan meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian teknologi perusahaan Grab menggunakan teknologi terbaru untuk mengelola rantai pasokan secara efektif dan efisien. Perusahaan mengembangkan aplikasi yang canggih dan terintegrasi untuk memfasilitasi proses bisnis yang lebih baik dan efisien. Yang ketiga ada permasalahan yang mungkin terjadi dan cara menanggulanginya. Seperti perusahaan lainnya, perusahaan Grab juga dapat menghadapi berbagai macam permasalahan. Beberapa kemungkinan permasalahan yang mungkin dihadapi oleh perusahaan Grab adalah persaingan yang sengit. Perusahaan Grab beroperasional di industri yang sangat kompetitif dengan banyak pesaing yang sudah mapan. Contohnya ada Gojek, Shopee, Maxim, atau Okjack. Ketergantungan pada mitra bisnis seperti driver dan merchant juga dapat menjadi salah satu permasalahan yang mungkin terjadi di perusahaan Grab itu sendiri. Kemudian ada apabila ada ketidakpuasan dari mitra bisnis, hal ini dapat mempengaruhi operasional perusahaan dan pengalaman pengguna. Proses dapat melakukan pengembangan solusi yang inovatif dan kreatif, serta mempertahankan hubungan yang baik dengan para pelanggan dan mitra bisnisnya. Selain itu, perusahaan juga harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan industri yang secara cepat. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang presentasi saya. Apabila ada salah kata ataupun salah ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.